Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tirtoyoso, Ibu Leli Maria selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tirtoyoso. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi PTPK. Rekan kita Ibu Endang Dwi Rukmini SE. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita bacakan terlebih dahulu susunan acara di bawah ini. 1. Pembukaan. 2. Paparan seminar. 3. Tanggapan dan tanya jawab. 4. Penutup. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua atau inti acara hari ini adalah paparan materi seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Dwi Rukmini. Kepada Ibu Endang Dwi Rukmini SE, monggo dipersilahkan. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tirtoyoso, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Tirtoyoso, yang hari ini saya akan menyampaikan laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi P3K pemerintah Kota Surakarta yang merupakan hasil akhir dari semua tahapan orientasi P3K tahun 2024 bagi P3K Kota Surakarta. Sebelumnya saya akan menyampaikan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Endang Dwi Rukmini SE. NIK P3K saya 1975 0519 2023 212005. Di kesempatan ini saya mengambil judul yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 4 dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik di SD Negeri Tirtoyoso, Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misi pemerintah Kota Surakarta yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Misi yang kelima yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan misi yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.
Kemudian misi dan misi SD Negeri Tirtoyoso. Misinya yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berprestasi, mandiri, kreatif, dan berkarakter. Kemudian misi SD Negeri Tirtoyoso yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Misi yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Kemudian mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang selanjutnya, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Misi yang terakhir yaitu mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Saya lanjutkan fungsi P3K di OPD. Fungsi yang pertama yaitu fungsi instruksional atau pengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Fungsi kedua yaitu fungsi edukasional atau pendidik, mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Fungsi ketiga yaitu fungsi manajerial, sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Rencana dan hasil kerja P3K. Identifikasi isu. Rendahnya motivasi belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Tirtoyoso dan rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Tirtoyoso. Kemudian isu yang diangkat yaitu motivasi belajar yang rendah pada peserta didik sehingga diperlukan kegiatan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Tirtoyoso. Kemudian gagasan yang diangkat, upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 4 menggunakan media pembelajaran yang menarik di SD Negeri Tirtoyoso, Surakarta. Kegiatan yang pertama yang kami lakukan yaitu menganalisis rendahnya motivasi belajar peserta didik. Tahapan kegiatannya melakukan observasi dan wawancara dengan peserta didik terkait faktor penyebab rendahnya motivasi belajar. Faktor penyebab motivasi belajar di sini ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang internal itu berasal dari dalam diri peserta didik dan eksternal dari luar peserta didik. Antara lain adalah cara atau model-model gaya guru mengajar. Kemudian output atau hasilnya pemetaan peserta didik berdasarkan observasi dan wawancara. Kontribusi terhadap visi misi Kota Surakarta yaitu kegiatan ini selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kegiatan yang kedua, membuat rencana kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Tahap kegiatannya diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat serta membuat program kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi peserta didik.
Output atau hasilnya menghasilkan rencana dan tersusunnya program kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi Kota Surakarta, yaitu kegiatan ini selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kegiatan yang ketiga, memilih kegiatan pembelajaran. Tahap kegiatannya, memilih media pembelajaran yang menarik yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian output atau hasilnya, terpilihnya media pembelajaran yang menarik yang akan dipakai dalam kegiatan pembelajaran. Kontribusinya terhadap visi misi Kota Surakarta, kegiatan ini selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang keempat, mendampingi peserta didik dalam pembelajaran. Tahap kegiatannya, mendampingi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan bermacam-macam media pembelajaran. Output atau hasilnya, peserta didik merasa senang dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan bermacam-macam media pembelajaran. Kontribusinya terhadap visi misi Kota Surakarta, yaitu kegiatan ini selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan. Tahap kegiatannya, yang pertama, menampilkan hasil belajar peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam belajar. Output atau hasilnya, peserta didik menunjukkan hasil belajar yang meningkat setelah menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik termotivasi untuk lebih semangat dalam belajar. Kontribusi terhadap visi misi Kota Surakarta, yaitu kegiatan ini selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Rencana kerja menengahnya, yang pertama, membuat program yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, membuat modul ajar yang terintegrasi dengan media pembelajaran berbasis IT. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang keempat, penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif menggunakan platform Google Form dan Live Worksheet. Kemudian yang kelima, melakukan observasi dan evaluasi selama kegiatan pembelajaran. Kesimpulan dari kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu yang pertama, media pembelajaran yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual.
Penggunaan TIK bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran yang inovatif. Kemudian diharapkan dengan penggunaan sumber media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Proses pembelajaran akan lebih efektif karena penggunaan bermacam-macam sumber dan media pembelajaran memungkinkan teratasinya hambatan dalam proses komunikasi guru dengan peserta didik. Terima kasih, demikian paparan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Itu tadi adalah paparan materi seminar yang telah disampaikan dengan baik oleh Ibu Endang Dwi Rukmini, Sarjana Ekonomi. Acara selanjutnya yaitu tanggapan. Mungkin sebelum dari Ibu minta untuk memberi tanggapan, Bapak Ibu guru yang hadir di sini apakah akan memberi tanggapan atau tanya jawab kepada Ibu Endang? Boten-boten nggih. Monggo saya persilahkan untuk kepada mentor yang berkenan memberikan tanggapan kepada Ibu Leli Maria, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SD Negeri Tirtoyoso dan utamanya Bu Endang Dwi Rukmini SD yang pada hari ini sudah melaksanakan seminar laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi P3K pemerintah Kota Surakarta. Pada kesempatan siang hari ini Bu Endang mengambil judul upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 4 dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik di SD Negeri Tirtoyoso Surakarta. Dan hal itu memang betul-betul terjadi dan bisa menjadi contoh atau barometer bagi kelas-kelas yang lain, karena memang saat ini motivasi belajar dari siswa karena kondisi keadaan zaman yang semakin banyak dengan perubahan, memang motivasi belajar siswa itu agak kurang, yang berdampak pada hasil belajar atau nilai prestasi siswa juga agak kurang baik. Dan di sini apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Endang dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang beragam, di mana tidak terikat pada satu mata pelajaran atau satu bidang studi, itu mungkin akan memberi dampak yang sangat luas, karena anak-anak kita sekarang memang membutuhkan segala sesuatu yang inovatif, yang menarik, sehingga anak tidak bosan, sehingga anak termotivasi untuk mempelajari materi pembelajaran. Di mana begitu anak tertarik, anak akan berdampak membuat nilai hasil belajar anak juga akan meningkat. Sehingga perlu menjadi contoh bagi rekan-rekannya supaya pada pembelajaran bisa menggunakan berbagai media yang menarik, entah itu dengan menggunakan TIK, menggunakan media audio visual, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya
kita pada ceramah, tetapi juga memberikan materi-materi yang menarik pada anak. Demikian Bu Endang, apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ini berkenan untuk teman-teman semua, bisa dijadikan contoh untuk teman-teman semua, supaya teman-temannya juga menggunakan media pembelajaran yang beragam dan menarik untuk siswa di kelasnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Leli Maria atas tanggapannya. Bagaimana Bu Endang Dwi Rukmini? Ada yang ingin disampaikan dari tanggapan Bu Leli? Terima kasih Ibu Leli atas tanggapannya yang sangat bermanfaat secara pribadi bagi saya, juga bagi teman-teman semuanya. Semoga kedepannya kami bisa lebih dalam pembelajaran akan lebih banyak menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Demikian paparan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang hadir, demikian acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi B3K telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama pribadi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam membawakan acara hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.